Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fundament Sains Data dengan anggota Arfiandi Wijatmiko, NIM 185232282 dan Laila Kusmawardani, NIM 185231010. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas semester Fundament Sains Data mengenai model pembelajaran mesin pada sebuah dataset, di mana kami ambil dari kaggle.com. Pertama-tama, kita menginstal terlebih dahulu beberapa library yang ada agar data fungsi dapat kita jalankan. Selanjutnya, kita akan memanggil dataset yang telah kita download. Kemudian, dataset tersebut akan kita cetak sebagai berikut. Selanjutnya, dari dataset tersebut akan kita headkan menjadi 5 data teratas. Langkah selanjutnya adalah kita memvisualisasikan data sebagai berikut. Yang pertama, kita visualisasikan berdasarkan gender. Pemvisualisasian ini kita tujukan untuk mendapatkan hasil test preparation course yang terbagi menjadi 2, yakni complete dan none. Yang pertama adalah kita cari berdasarkan gender. Dengan tipe data char, terbagi menjadi 2, yaitu male dan female. Terlihat pada grafik bahwa female lebih banyak menyelesaikan test preparation course maupun tidak melaksanakan test preparation course dibandingkan dengan male. Untuk angka siswa sendiri dapat kita lihat female berada di angka sekitar 180 untuk yang komplit dan 340 untuk di angka non. Sedangkan male, siswa yang telah melaksanakan test preparation course berada di angka sekitar 175 dan untuk yang tidak melakukan test preparation course berada di sekitar angka 310. Visualisasi data yang kedua berdasarkan ras etnik yang terbagi menjadi 5 grup. Grup A, grup B, grup C, grup D, dan grup E. Tipe data yang kita gunakan juga merupakan tipe data char. Terlihat bahwa grup C memiliki angka terbanyak pada kedua kategori, disusul dengan grup D, kemudian grup B, lalu grup E, dan yang paling sedikit menyelesaikan latihan dan tidak melakukan latihan adalah grup A. Terlihat bahwa grup C memiliki angka tertinggi, yakni 210 untuk yang tidak melakukan test preparation course, dan 140 untuk yang menyelesaikan test preparation course. Sedangkan grup A memiliki angka siswa sekitar 65 anak untuk yang tidak menyelesaikan test preparation course, dan 15 anak untuk yang menyelesaikan test preparation course. Visualisasi yang ketiga kita tampilkan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir orang tua siswa, yang terbagi menjadi 6 kategori. Test preparation course paling banyak dilaksanakan oleh siswa yang orang tuanya memiliki pendidikan terakhir associate degree dengan angka sekitar 80 siswa. Sedangkan siswa yang tidak melaksanakan test preparation course berada pada kategori Sun College dengan angka sekitar 150 siswa. Sedangkan untuk siswa yang paling sedikit menyelesaikan test preparation course adalah mereka yang memiliki orang tua dengan pendidikan terakhir master degree, sekitar 20 siswa, dan yang tidak melaksanakan test preparation course juga siswa yang memiliki orang tua berpendidikan terakhir master degree dengan angka sekitar 30 siswa. Selanjutnya, kita akan melihat visualisasi data berdasarkan data makan siang siswa. Terbagi menjadi 2,
yakni mereka yang memiliki pola makan siang standar dan free atau reduce. Pada visualisasi data ini, kita juga menggunakan tipe data chart. Kita lihat bahwa siswa dengan pola makan siang standar lebih banyak menyelesaikan tes preparation course dengan angka sekitar 220 siswa, dan mereka yang tidak melaksanakan tes preparation course juga terbanyak di angka sekitar 420 siswa. Sedangkan mereka yang memiliki pola makan siang free atau reduce memiliki jumlah yang lebih sedikit, yakni di angka sekitar 135 siswa untuk yang menyelesaikan tes preparation course dan 220 siswa untuk yang tidak menyelesaikan tes preparation course. Nah, sekarang kita masuk ke bagian visualisasi kolom pada MatScore atau skor matematika. Di sini kita menggunakan tabel diagram batang saja karena emang lebih enak menggunakan ini ketimbang diagram plot atau titik. Di sini kurang lebih untuk yang tidak mengerjakan atau yang nilainya 0, dapat dikatakan 0, ini tuh dia yang tidak mengikuti tes preparation course ada 1 orang. Kemudian yang memiliki nilai tertinggi ini adalah yang maksudnya dengan data terbanyak adalah yang tidak mengikuti tes preparation course, kurang lebih sebanyak di bawah 30, kurang lebih 27 atau 28. Ini nilainya adalah 62,5. Kemudian yang dinilai tertinggi 100 ada pada yang tidak mengikuti course, tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang mengikuti course. Kurang lebih yang tidak mengikuti course sebanyak 6 orang, sedangkan yang mengikuti course adalah 11 orang. Kemudian tabel berikutnya adalah visualisasi tabel berikutnya adalah yang mengikuti reading scores. Di sini saya akan masuk ke bagian yang tertinggi aja. Yang tertinggi atau dengan jumlah terbanyak adalah yang tidak mengikuti preparation course dengan nilai di bawah 75 ya, ini kurang lebih 74 atau 73 sebanyak 25 ke atas, 26 atau 27. Nah, terus kemudian yang paling sedikit ini dipegang oleh dengan yang memiliki nilai di bawah berapa ya ini? Di bawah 37,5, kurang lebih 37. Ini tuh ada 1 orang dan dia itu adalah yang mengikuti course. Kemudian untuk yang writing score ini juga yang tertinggi adalah yang tidak mengikuti tes preparation course, yaitu di angka 74 atau 73 sebanyak 26 orang. Kemudian yang paling sedikit adalah 1 orang. Di sini sepertinya 1 orangnya ada banyak ya ini. Ada yang 20, ada yang 37, ada yang di atas 40 juga ini. Ada banyak beberapa orang. Dan itu adalah yang komplit mengikuti tes preparation course. Kemudian, sekarang kita harus mengsplitkan data berikut untuk dibagi menjadi 2, yaitu training dan testing. Pada bagian training kita ambil 70%-nya dan testing kita ambil 30% sisanya. Untuk splitting data ini sebenarnya bebas, tidak harus 70% atau 30%, bisa 50-50 atau 40-60. Seperti berikut adalah kodenya, skripnya. Untuk setelah kita menginputkan skripnya, kita dapat menghitung end row trainingnya. Kan tadi di bagian training kita ambil 70%-nya. Nah, di sini datanya adalah 701. Terus setelah itu pada bagian testingnya kita ambil sisanya ini 299. Ini sebenarnya tidak diperlukan, tapi kita dapat menggunakannya untuk mengecek apakah datanya itu sudah benar dibagi menjadi 70 dan 30%. Setelah melakukan split data, kita
kita cari adakah data yang kosong atau tidak. Jika tidak, maka hasilnya akan false. Lalu kita buat rangkuman untuk masing-masing kolom pada dataset untuk dapat kita lihat kerangkanya dengan menggunakan fungsi summary. Ini adalah fungsi ini adalah script untuk melihat apakah data tersebut ada kolom yang kosong. Nah, sekarang di sini jawabannya adalah false, yaitu tidak ada. Artinya datanya berisi semua. Kita lihat summary-nya. Summary di sini adalah kita dapat rangkum di gender ini length-nya itu adalah 1000. Panjangnya 1000. Kemudian class-nya itu karakter. Jadi isinya itu adalah karakter-karakter, bukan angka begitu. Seperti tadi kan gender ada female dan male, terbagi menjadi 2. Race ethnicity-nya itu juga karakter. Race ethnicity itu tadi kalau nggak salah yang grup A, grup B, sampai grup E itu. Kemudian parental level of education, yang pendidikan terakhir orang tua, itu juga memiliki kelas karakter. Makan siang, test preparation course juga karakter. Nah, di sini yang berbeda adalah math score, reading score, dan writing score. Di math score ini minimumnya, tadi ada yang nilainya 0. Minimumnya 0. Nah, kemudian mediannya adalah 66 nilai tengahnya. Untuk reading score, median 70, kemudian rata-ratanya adalah 66,09, B-nya adalah 69,17. Nah, kemudian kita baca, ini adalah data-data selanjutnya ya. Ada marks, ada third-nya juga ini. Nah, kemudian writing score ini minimalnya adalah 10. Kemudian medianya 69, min-nya ini, dan max-nya ini. Sekarang kita lakukan cross validation pada data tersebut. Setelah kita melakukan cross validation, ini cross validation, kita lakukan train dalam kolom dataset tadi dan sekaligus melakukan preprocessing untuk melihat center dan scale-nya. Ini adalah hasil dari cross validation. Nah, ini. Kemudian masih panjang ya. Repeatnya soalnya sampai 3. Nah, kemudian ini adalah untuk yang tadi trainingnya, untuk melihat preprosesnya juga. Dari hasil training tadi dapat kita lihat bahwa dari 701 sampel, 7 predictor, 2 kelasnya itu adalah complete dan known. Karena tipe kolom yang kita ambil tadi itu adalah test preparation course-nya. Kemudian preprocessing-nya dapat menghasilkan centernya ada 14, scaled-nya ada 14 juga. Kemudian resampling cross validation-nya 10 fold, diulang 3 kali. Nah, akurasi pada data tadi adalah 0,75 atau akurasinya tuh kurang lebih 72,5%. Kapanya adalah 0,37 atau 37%. Kemudian hasil terakhir kita prediksi hasil SVM linear tadi untuk kita lihat akurasi dengan dataset testing sebelumnya. Kira-kira seberapa mirip hasilnya? Nah, ini kita buat di sini variabel prediksi. Kemudian yang kita prediksikan adalah SVM linear. Kemudian new data. New data di sini adalah testing. Nah, itu. Kemudian kita lihat confusion metricnya dari kedua tabel tadi. Yang pertama kita ambil dari test prediction, test spread, dan kemudian kita ambil dari kolom test preparation course yang ada pada tabel testing. Testing tadi kurang lebih ada 700. Nah, sekarang setelah kita menjalankan fungsi tadi, dari hasil confusion matrix tabel tadi, dari antara tes prediksi sama testing, itu yang untuk tes prediksinya itu yang komplit ada 62 tambah 31. Itu ada berarti 93. Yang non ada 45 tambah 161. Kurang lebih 206. Ini yang tadi berarti 93 dan 206. Sedangkan untuk yang testing itu yang komplit ada 62 tambah 45. Kurang lebih 107 dan 93 tadi ya. Terus kemudian
yang known ada 31 tambah 161, yaitu 192. 192 dan 206. Dan 93 dengan 107. Nah, itu kan berarti kurang lebih akurasinya adalah 0,74,58 atau bisa kita sebut 75% akurasinya. Ya, kurang lebih positif kelasnya adalah komplit. Nah, kurang lebih presentasi dari kelompok kami berdua seperti ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah mohon diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.